luar biasa ya, kita menerima banyak sekali pagi hari ini. Saya kepinginnya duduk aja di situ terus. Oke, pagi ini saudara saya ingin sharing tentang satu hal. Ini kata-kata ini muncul terus di dalam pemikiran saya ketika saya membaca firman tentang mengikat pinggang. Ikatlah pinggangmu. Saya akan ajak saudara lihat di Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Konteksnya apa ketika Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Konteksnya adalah ketika itu Tuhan bilang bahwa kita tuh harus selalu berjaga karena juga ada kata pelitamu tetap menyala. Jadi di situ konteksnya adalah ketika tuan rumah itu pergi dan kamu tidak tahu dia kapan datang. Dan kalau kamu didapati tidak sedang siap sedia, kamu akan mendapatkan pukulan. Konteksnya seperti itu. Ketika saya berpikir apa sih ini Tuhan? Kalau kita bicara pinggangmu itu tetap terikat. Jadi saudara, bangsa Israel, kalau kita suka lihat film-film Tuhan Yesus gitu ya, bangsa Israel itu bajunya kan panjang-panjang ya, nggak cowok nggak cewek. Boleh yang next slide? Ya, jadi bajunya panjang-panjang seperti itu. Nah, ketika firman Tuhan berkata ikatlah pinggangmu, itu ternyata bukan kita pakai ikat pinggang terus sudah dikencengin, enggak ternyata. Ternyata mengikat pinggang itu, bajunya yang panjang itu ditarik ke atas, seperti yang mereka lakukan itu. Kemudian diikat di sini, dikencengin. Kalau kainnya nggak cukup baru ditambahin ikat pinggang. Kenapa? Supaya bisa perang. Saudara kebayang nggak perang pakai jubah yang panjang-panjang seperti itu? Keserimpet-serimpet ya. Keserimpet-serimpet kejeduk gitu ya, jatuh. Jelungup kalau orang Jawa bilang ya, kalau jatuh ke depan jelungup, kalau jatuh ke belakang geledak gitu kan ya. Akan susah banget. Bayangin aja kalau penari-penari kita ini mereka harus perang, berlari, pakai jubah yang panjang-panjang seperti itu. Menyulitkan sekali, akan memperlambat langkah mereka. Mengikat pinggang itu bisa juga loh ternyata baju pesta diikat juga seperti itu. Sehingga ketika mereka ready untuk berperang, ready untuk melakukan pekerjaan besar, mereka akan langsung yes, maju dan berangkat. Nah, kita balik lagi ya yang Lukas 2 tadi. Mari kita lihat. Ada kata-kata begini saudara. Hendaklah pinggangmu tetap. Kalau ada kata tetap, berarti kan sekali di situ terus. Betul gak sih? Itu namanya tetap. Kalau tidak tetap kadang ada, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak. Berarti ketika Tuhan bilang hendaklah pinggangmu tetap berikat, pelitamu tetap menyala. Sekali pinggangmu berikat, terus harus berikat. Karena kita harus ready setiap kali. Ada kata-kata yang dipakai ini gird up your loins. Gird up your loins itu ternyata tadi itu diangkat jubahnya, diikat kencang. Dan dia ready untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Berarti kalau kita bicara pinggangku tetap terikat, berarti kita harus selalu on position. Saudara, masa-masa ini adalah masa-masa yang bukan masa-masa yang mudah. Dibutuhkan orang-orang pasukan-pasukan Tuhan yang selalu pinggangnya terikat sehingga setiap kali Tuhan ngomong perang, dia akan maju perang. Setiap kali Tuhan bilang hentikan hujan, hentikan hujan. Setiap kali Tuhan bilang buat keajaiban, ciptakan yang baru, ciptakan yang baru. Tetap berikat, jangan dikendorin lagi, tetap berikat. Ya. Mari kita lihat berikutnya. Keluaran 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ini adalah ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Malam di mana mereka harus keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan pinggangmu berikat. Dan semuanya harus betul-betul mengikat pinggang. Kasut semuanya sudah dipakai, tongkat di tangan dan buru-buru. Saudara,
Pinggang yang berikat berarti apa sih? Ada sesuatu yang sangat serius yang Tuhan sedang mau lakukan melalui hidup kita. Sangat serius. Malam di mana bangsa Israel itu keluar dari Mesir, firman Tuhan berkata, itu adalah malam di mana Tuhan berjaga. Kondisi dunia saat ini sangat serius. Kalau kita berkali-kali, setiap kali kita berperang, menahan perang dunia ketiga, serius sekali. Menahan setiap wabah, sakit, penyakit, virus nipah, semuanya dan seterusnya, serius sekali. Menahan semua cuaca ekstrim, serius sekali. Dan mengikat pinggang berarti kita siap untuk situasi darurat, situasi yang serius seperti masa-masa sekarang ini. Kita tidak bisa lagi santai-santai. Kenapa? Karena ini bukan masa yang memang bukan masa yang santai. Kita tahu bahwa di depan KA itu harus dibangun. Bukan karena bangunannya saja, tetapi karena kita semuanya tahu bahwa KA ini adalah portal lawatan. Kita tahu bahwa KA ini adalah portal di mana pujian penyembahan gelombang itu harus dialirkan. Portal di mana benar-benar surga menyentuh bumi harus terbuka. Kita nggak akan bisa melakukan semua itu dengan pakaian yang kedodoran tadi, yang kita biarkan berumbai-rumbai, dan kita mau mengerjakan yang serius yang Tuhan perintahkan. Terlalu banyak yang akan membuat langkah kita terhambat, memperlambat langkah kita. Susah saudara, lari, berjalan, bekerja, berperang dengan pakaian panjang itu. Kecuali kita angkat pakaian itu, kita ikat dengan kuat. Dan kita kemudian melakukan apa yang Tuhan mau. Masalah nanti, nanti bagaimana ya keluar dari Mesir ini, gimana ya menghadapi semuanya, itu sudahlah, itu urusannya Tuhan, karena dibilang Tuhan juga berjaga. Tapi bagian kita adalah kita betul-betul bersiap untuk melakukan situasi yang serius ini, dan kita bersiap dengan apa? Dengan pinggang terikat, dengan kasut di kaki kita, dengan tongkat di tangan kita. Ketika Tuhan bilang serbu apa? Apapun. Dan kita akan melakukannya dengan serius sekali. Saudara, saya ini ya, kenapa ya kok mengikat pinggang itu sesuatu yang sangat serius. Saya ingat sekali ketika kita di awal-awal pandemi dan kemudian kita pada harus WFH ya, work from home. Jadi di beberapa company itu mereka menyarankan gini, meskipun WFH kita dimintanya nggak pakai daster kalau kerja di rumah, walaupun tidak ada yang lihat, tetap disuruh berpakaian kantor, tetap disuruh dandan. Ternyata itu sangat membedakan mood kerja. Ketika meskipun WFH, dasteran, pijamaan gitu ya, itu ternyata sangat berbeda mood kerjanya. Apalagi yang di rumah punya anak-anak kecil. Anak-anaknya berpikir mamaku, bapakku liburan, jadi diajak main terus sama anak-anaknya, sehingga mengganggu konsentrasi. Padahal ada pekerjaan yang sangat serius yang mereka harus kerjakan. Oleh karena itu minta tetap harus berpakaian rapi, tetap dandan, dan seolah-olah kamu lagi di kantor. Kenapa? Karena akan sangat mempengaruhi. Itu berikat pinggang berarti. Oke ya, kita mau lihat lagi apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan mengikat pinggang ini. Saya ajak kita melihat atau membaca 1 Raja-Raja 18 ayat 46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Kita tahu peristiwa ini setelah Elia membunuh semua nabi-nabi Baal. Kemudian Elia berlari dan dia mendahului kereta Ahab. Ya. Nah, ada yang menarik sekali di sini. Ada kata-kata dikatakan begini, firman Tuhan bilang, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia.
Saudara, kalau kuasa Tuhan berlaku di dalam hidup kita, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Setuju gak? Amin. Kuasa Tuhan berlaku atas kita. Semua yang supranatural yang kita tidak bisa pikirkan, tidak bisa bayangkan, itu sangat-sangat mudah terjadi. Tetapi yang menarik, mari kita baca apa yang dilakukan oleh Elia. Kuasa Tuhan turun atas Elia. Dan apa yang dilakukan oleh Elia? Ia mengikat pinggangnya. Saya tuh mikir gini ya, kan kuasa Tuhan sudah turun. Ngapain juga Elia harus ikat pinggangnya? Baju panjangnya kenapa harus diikat? Ternyata tetap kita harus melakukan bagian kita. Jangan sampai meskipun kuasa Tuhan turun, tapi karena tidak diikat baju panjangnya itu, dan dia harus berlari mendahului keretanya Ahab, bisa jadi baju panjang itu akan menghalangi langkahnya, membuat dia tersandung, membuat dia jatuh. Saudara, kadang-kadang terlalu banyak orang yang gampangin. Kan pokoknya Tuhan yang melakukan. Itu betul banget, itu imannya bener banget. Tapi kadang-kadang kita lupa. Bagian saya itu apa dengan semua pengurapan yang Tuhan berikan. Ini adalah masa-masa percepatan. Makanya dibilang situ kan, dia bisa mendahului kereta loh. Di mana aja ceritanya ya, orang lari bisa mendahului kereta perang. Kereta perang itu bukan delman ya. Kalau delman kan pelan-pelan gitu. Ini kereta perang. Ini cepet banget larinya. Bagaimana caranya seorang yang lari dengan kakinya bisa mendahului kereta perang? Betul, harus ada kuasa Tuhan yang supranatural yang diturunkan di hidupnya. Elia meskipun dia tahu pengurapan Tuhan turun, tapi tetap dia tahu ini baju panjangku, ini gak aku ikat. Masalah. Nah saudara, baju panjang saudara itu apa? Yang suka nyerimpetin langkah kita. Kalau kita bicara baju, itu kan yang sangat melekat ya dengan badan kita. Itu melekat banget di badan kita. Nah kadang-kadang yang membuat kita tersandung, membuat kita jatuh, sesuatu yang membahayakan hidup kita, itu tuh bukan yang dari luar loh. Dari yang kita pakai. Saya mencari fakta ya. Saya mencari fakta, benar gak sih baju panjang itu berbahaya? Kalau sampai nyerimpetin. Ternyata tuh banyak sekali kecelakaan sampai orang meninggal gara-gara apa? Gamisnya nyangkut di gear. Itu banyak banget saudara. Kalau ini saudara chat googling deh, banyak banget matinya gara-gara baju nyerimpet, keseret. Aduh gitu ya. Aduh gara-gara kenapa? Ya kenapa kamu pakai baju panjang gitu kan ya? Dan gak hanya nyerimpet di kendaraan, di motor, nyerimpet di eskalator. Ada ibu-ibu dengan baju panjangnya di eskalator, keserimpet eskalator, dia lagi gendong bayi. Saking kagetnya bayinya jatuh, bayinya yang mati. Baju panjang kalau kita gak ikat, itu membahayakan. Apa yang melekat di hidup kita, nyaman kita, apalagi kalau baju atau daster yang sudah tua ya, adem ya, bahannya udah adem, mau dibuang sayang banget, udah bolong kanan kiri, tapi dipakainya enak, padahal mungkin jadi nyerimpetin. Ada hal-hal yang mungkin sudah sangat menyatu dengan hidup kita sehingga jadi identity. Oh, si pemarah itu nyatu. Itu ternyata baju yang kita pakai. Oh, si pendendam. Oh, si baperan itu. Nah, sini saya tuh nggak ngeliat dia banyak ya, nggak muda nggak dewasa itu suka baper.
Mungkin waktu kecil terlalu sering nyanyi balonku ada 5 ya. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Lo balon hijau meletus kok hatinya kacau ya. Nah, nyanyinya itu terus lama-lama gampang banget baperan. Enggak hanya balon meletus, apa sedikit baper. Saudara, hati-hati ya. Apa yang kau katakan, kau nyanyikan, kau ajarkan ke anak-anak. Di sini anak-anak kecil, adik-adik kamu masih nyanyi balon gua ada 5 enggak? Enggak usah ya. Enggak usah nyanyi balon gua ada 5. Ada studi ya, studi ini menarik sekali berkaitan dengan ini. Kenapa orang-orang Indonesia itu kok baperan katanya gitu. Iya, karena ternyata masa kecilnya dicekokin dengan itu. Lagunya balonku ada 5 ya. Ceritanya kancil nyolong timun. Ya kan, cerita-cerita yang kayak gitu. Ceritanya bawang merah, bawang putih. Melo-melo gak jelas, gak penting. Dan ternyata itu jadi budaya, jadi culture, itu masuk ke alam bawah sadarnya. Sehingga apa-apa melo, apa-apa baper. Nah ini kan mesti dipotong. Makanya saudara yang masih punya anak kecil, janganlah cerita itu, udah gak zaman lah. Yes, cerita tentang Daud mengalahkan Goliat. Harusnya ceritanya udah berubah gitu ya. Nggak usah yang seperti itu. Dan kenapa? Ini ya, Amerika itu kan menangan ya. Amerika selalu maunya jadi polisi dunia. Ya kan, dia maunya jadi juru selamat dunia lah gitu ya. Apa-apa gua yang maju, gua yang tanganin. Saudara tahu cerita-cerita orang yang baca itu apa? Batman, Superman, Spiderman, semua adalah penyelamat teman dan sebangsanya. Jadi makanya tumbuhnya seperti itu. Nah makanya kita tuh mesti beresin ya alam bawah sadar kita yang masuk itu seringkali yang ya mungkin karena dulu orang tua kita juga nggak tahu ya adanya lagunya itu, adanya ceritanya itu. Anderson ceritanya juga banyak yang sedih. Jadi mewarnai, gampang banget melo dan baper. Bersyukur kemarin kita belajar TPU. Yang sudah belajar TPU, melo dan bapernya belum hilang. Tolong dipotongin lagi. Potong semuanya, jangan itu melekat dan menjadi baju panjangmu yang akan nyerimpetin kamu, bahkan akan membuat kamu jatuh, membahayakan hidupmu. Potong itu, angkat itu dan ikat aja supaya dia tidak leluasa menguasai pikiran dan hati kita. Oke. Jadi hati-hati saudara ya, hati-hati dengan semua yang melekat di hidup kita, identitas kita ya. Selanjutnya saya ajak kita lihat di 1 Petrus 1 ayat 13. Perjanjian baru ternyata Petrus itu ternyata juga memakai kata yang sama. Karena itu dengan mengencangkan ikat pinggang pengertianmu. Oh, pengertian itu juga harus dikencengin loh ternyata. Ya. Dibilang di situ sambil menenangkan diri, berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang dibawa kepadamu dalam penyingkapan Yeshua HaMasyiah. Pengertian, pikiran. Kalau kita bicara sebenarnya nggak hanya pengertian ini ya, kita juga bicara apa yang di jiwa kita. Pikiran kita, perasaan, kehendak itu semua masuk di jiwa. Kita ternyata juga harus kencangkan, mesti dikali. Mungkin ya, kalau saya bayangin dengan jubah panjang-panjangnya itu, ini pengertian kita tuh kan suka kemana-mana ya. Kita suka deh semua yang berbau-bau hedon duniawi itu kan nikmat tampaknya. Dan kita membiarkan itu terus menguasai. Kita membiarkan pikiran-pikiran yang dihembuskan oleh kesakitan-kesakitan itu menguasai, dan kita membiarkan itu sehingga akhirnya pikiran ini menjadi liar dan tidak bisa disiplin. Kita harus disiplinin dengan apa? Ikat. Setiap kali muncul pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, saatnya kita bilang no, ikat. No,
ikat. Melo-melo no, ikat. Kenapa? Karena betul-betul pikiran kita, emosi kita, karakter kita itu bisa jadi sesuatu jubah panjang di hidup kita yang akan menjegal langkah kita, yang akan membuat kita akhirnya berlambat-lambat tidak pernah sampai di tujuan kita. Saudara-saudara sendiri yang tahu apa sih pikiran-pikiran kita yang kita tuh susah sekali untuk disiplinin. Ada seseorang, dia datang minta didoakan dan dia bilang gini, dia kena kasus ya. Kena kasus begini. Di kantornya dia itu praktek-praktek curang itu sangat biasa. Jadi hampir semua orang di kantornya itu curang. Ya, korupsi lah tanda kutip. Dan ketika dia melihat itu dia marah sekali. Dan dia gini, aduh gimana ya ini kantor kok ya gini, dan dia marah sekali. Dia berusaha gimana caranya supaya orang-orang itu tidak melakukan praktek kecurangan itu. Tapi tidak ada teman yang satu visi dengan dia. Dan akhirnya temannya bilang, gak apa-apa, orang yang lain juga gitu kok. Dan gak apa-apa loh, kita bertahun-tahun melakukan itu, gak apa-apa. Dia bilang enggak gitu ya. Terus gak apa-apa, kamu mau kamu sendiri yang miskin. Terus akhirnya lama-lama dia gini, memang caranya gimana? Ya mulai nanya lagi. Gara-gara dia tanya, diajarin. Waktu diajarin dia mikir, oh benar juga ya, gak ketahuan juga nih kalau kayak gitu. Begitu dia tahu caranya, mencobalah dia. Dan ternyata bisa. Dan ternyata gak ketahuan. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang secara sadar ataupun tidak sadar dia lakukan. Sampai di satu titik kasus itu terbongkar dan dia kena masalah. Ini loh keliaran pikiran. Udah gak usah nanya ya, kalau orang bisa berbuat dosa dan berhasil, saudara-saudara gak usah tanya caranya. Itu kita mendekati pencobaan. Karena pasti caranya kita bisa lakuin kalau kita mau. Masalahnya kan kenapa kok kita tidak ikut? Karena kan kita tidak mau ikut. Karena kita tahu kebenaran. Jadi gak usah kepo, cari tahu caranya gimana. Kita mesti disiplinin pikiran kita. Gak perlu ya, gak perlu. Hidupku bukan karena duit dari orang lain, hidupku itu karena Tuhan. Itu loh, injeksiin terus. Sehingga kita tidak akan membuat pikiran kita itu liar kemana-mana, mencari caranya sendiri. Oke, saudara ya. Oke. Nah, di situ dibilang begini ya, sambil menenangkan diri. Betul, memang kita perlu menenangkan diri supaya kita tahu mana yang mesti didisiplin nih. Pikiran mana yang mesti aku ikat kenceng-kenceng. Emosi-emosi sampah, tadi bagi ibu bilang ya, emosi-emosi sampah mesti diikat kenceng-kenceng. Tidak bisa kita biarkan keliaran-keliaran emosi kita menguasai kita dan akhirnya jadi nempel, jadi jubah kita nanti. Dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang dibawa kepadamu dalam penyingkapan Yeshua HaMasyiah. Tuhan nanti akan singkapkan semua yang seharusnya kita terima di hidup kita. Tuhan sendiri akan menyingkapkan setiap pengertian-pengertian yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita. Next, saja kita lihat lagi di Efesus 6 ayat 14. Efesus 6 ayat 14 dia berkata begini. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Saudara, ini selengkap senjata Allah ya, semua tahu. Yang menarik adalah, ini kalau pakaian perang Roma, itu kan ada ya, kalau kita baca kan ada kan ada tutup dadanya semuanya ya. Kemudian kan mereka ada pedang. Kalau kita baca selengkap senjata Allah kan itu ada pedang roh dan seterusnya. Nah, ikat pinggang itu dipakainya terakhir kali. Ya, di baju
prajurit Roma itu dipakai terakhir kali untuk apa? Untuk nyatuin semua ini, kan bajunya banyak. Untuk disatukan dan kemudian ditaruh juga di situ pedangnya. Yang tadi aja, slide yang tadi aja. Jadi dia akan taruh di situ pedangnya. Jadi itu ikat pinggangnya itu kalau saudara lihat di gambar yang kecil, itu yang ada kayak apa ya, besi-besi yang di bawah. Itu ikat pinggangnya seperti itu. Dia jadiin satu. Jadi tutup dadanya, nggak kemana-mana. Semuanya jadi satu dan kenceng terikat. Sekaligus pedangnya di situ. Yang menarik adalah ini adalah senjata yang pertama kali disebut oleh Paulus. Pertama kali dia bilang berikat pinggangkan kebenaran. Semua yang Tuhan taruh di hidup kita, kalau nggak diikat dengan kebenaran, kita tidak akan pernah bisa mencapai destiny kita. Kebenaran bicara apa? Nggak dibilang gini loh, berikat pinggangkan kebaikan. Enggak loh, kebenaran. Saudara, yang baik belum tentu benar. Benar? Amin? Yang baik belum tentu benar. Tapi kalau yang benar pasti baik. Karena kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan bilang di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, kehidupan, kebenaran. Karena kebenaran itu Tuhan sendiri. Dan dia bilang ikat dengan kebenaran, dengan pribadiku sendiri. Berarti ketika kita berkata Tuhan, aku mau ikat nih semuanya. Aku ikat. Ikat kok apa? Ikatnya dengan ikat pinggang kebenaran. Yang ikat itu apa? Ya Tuhan pribadinya dengan kebenarannya itu yang harus mengikat. Ketika itu diikat, dikencengin dengan ikat pinggang kebenaran, kita tidak membiarkan satu rongga pun di badan kita, satu rongga pun di baju kita yang bisa kemasukan oleh angin, nanti ada binatang masuk, nanti ada apa masuk, nggak bisa. Karena diikat dengan sangat kuat oleh ikat pinggang kebenaran itu. Nah pertanyaannya, saudara tadi ngikat, saudara tambahin dengan ikat pinggangnya apa? Kebenarannya Tuhan atau kebenarannya diri kita sendiri? Iya, saya itu ini ya, ada seseorang, dia minta tolong ini. Bu, tolong bu, suami saya, anak-anak saya tolong dikonseling. Mereka harus begini, harus begini, harus begini. Saya pikir gini, lah udah lah kalau kamu udah tahu harus begini-begini ya kamu aja ngomong ya. Ya enggak? Bunda tolong anakku dikonseling, dia harus begini, begini ya bunda. Dia soalnya begini-begini. Nah ya, nah soal yang pertama. Terus dia bilang, terima kasih ya bu. Jadi anak saya masih kurang ini bu, tolong bu. Nanti ini. Dan dia sangat kekeh bahwa anaknya harus seperti itu. Saya bilang, bu, oh ya balik ke firman aja. Firman Tuhan bilangnya apa? Enggak, tapi menurut saya nanti. Nah kadang-kadang kita tuh terlalu punya kebenaran diri sendiri yang itu susah sekali dipatahkan. Dan menurut kita orang lain harus ngikut kebenaran itu. Kita tidak pernah balik kepada kebenaran yang adalah pribadi Tuhan sendiri. Ikat pinggangmu, kalau ikat pinggang kebenaran itulah kebenaran dirimu sendiri. Itu mencelakakan saudara. Itu termasuk yang akan bisa menjegal langkah kita. Kenapa? Karena kebenaran diri kita sendiri tidak akan kencang, akan longgar. Akhirnya setiap senjata kita bisa jatuh semuanya. Coba saudara cek, setiap kali saudara diperhadapkan pada satu kondisi, diperhadapkan pada orang yang nyebelin, diperhadapkan pada situasi di mana seakan-akan kita menjadi orang yang bersalah terus, yang muncul kebenaran dirimu atau yang muncul kebenaran apa yang Tuhan ngomong dengan masalah ini? Ikat pinggangmu, ayo dilihat. Saya akan tutup dengan satu ayat, Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Hidup kita itu perlombaan ya. Paulus sering kali ngomong tentang hal ini. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dulu kita berlomba dengan baik. Dulu saya selalu berjaga. Dulu saya selalu on position. Dulu saya disuruh apapun saya yes. Dulu saya memegang kebenaran. Itu dulu.
Bagus gak? Bagus di masanya. Pertanyaannya adalah ketika Paulus berkata gini, siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Saudara, mari kita cek. Siapa yang menghalangi saya? Jubah panjang saya apa yang menghalangi? Jubah panjang apa yang saya harus ikat, kencengin, dan itu tidak boleh membuat saya jatuh, tidak boleh memperlambat jalan saya, tidak boleh membuat saya kesandung dan membahayakan hidup saya. John Owen, seorang penulis Kristen, dia bilang begini, bunuhlah dosa sebelum dosa itu membunuh hidupmu. Cepet-cepetan saudara, bunuh dosa sebelum itu akhirnya mematikan kita. Dan seringkali itu nempel yang di sini. Mari pagi ini setiap kita cek hidup kita. Apa Tuhan, jubah panjangku yang menghalangi hidupku? Sambil kita nyanyikan lagu yang tadi pagi dinyanyikan, aku tak mau, dan ngomong ke Tuhan, aku gak mau Tuhan, ada jubah panjang yang menghambat. Aku gak mau Tuhan, ada ikat pinggang yang melonggar. Tolong aku Tuhan. Tuhan, ada jubah panjang yang menghambat. Aku gak mau Tuhan, ada ikat pinggang yang melonggar. Tolong aku Tuhan. Saudara, nyanyikan lagu ini seperti saudara berbicara kepada Tuhan. Aku gak mau Tuhan.